Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis kasus diskriminasi dalam lingkungan kerja. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nur Khairina Yasmin Indrias, Nabila Salsabila Setiawan Putri, Cahyaning Rukmi Hanukarti, Izah Nurmayasari, dan terakhir ada Freya Alodia Fredlina. Menurut Gideon, diskriminasi didefinisikan sebagai perilaku penilaian bias atau perilaku membeda-bedakan atas suatu kelompok tertentu atau suatu kelompok berstatus tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Diskriminasi kebanyakan terjadi pada kelompok-kelompok minoritas, agama, etnis, atau ras. Sebagai contoh, menurut salah satu studi di Nigeria, masyarakat yang berasal dari suatu daerah tertentu di Nigeria cenderung untuk lebih banyak menerima perlakuan diskriminatif dari atasan ataupun dari rekan kerjanya yang berasal dari daerah lain. Diskriminasi ini terjadi karena adanya pergeseran antar etnis maupun agama. Konflik antara etnis bertahun-tahun mengakali terjadinya perlakuan diskriminatif ini, tak terkecuali di tempat kerja. Diskriminasi terhadap suku atau etnis juga terjadi di Indonesia, khususnya di dunia kerja, namun dalam taraf yang relatif lebih ringan. Di Indonesia, diskriminasi terjadi dalam bentuk nepotisme kesukuan. Pegawai yang berasal dari daerah atau suku yang sama dengan atasannya dalam suatu lingkup kerja akan mudah memperoleh kepercayaan atasnya tersebut untuk mendapatkan posisi kerja yang lebih tinggi atau meniti jenjang karir dengan lebih cepat. Hal tersebut terjadi bahkan tanpa adanya transparansi terhadap penilaian kompetensi pegawai yang bersangkutan. Banyak hal yang dapat menjadi penyebab timbulnya diskriminasi yang didasarkan pada ras, suku, atau etnis. Namun, dasar dari perlakuan diskriminasi atas suku, ras, atau etnis umumnya dikarenakan dua hal. Pertama, ketidaksesuaian dan kebiasaan dalam menilai suku atau budaya dalam suku tersebut. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya tindakan diskriminasi berupa pembedaan perlakuan dan pengecualian dalam kesempatan. Kedua, perilaku memihak yang menyebabkan terjadinya pengutamaan atas kelompok tertentu. Kedua alasan tersebut sama-sama mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan, kesempatan, atau perlakuan dalam jabatan atau pekerjaan. Sebagai contoh kasus yang dilansir dari tribunnews.com Batam, perbedaan gaji dan fasilitas antara tenaga kerja asing atau TKA, karyawan tetap dan pekerja honorer memicu kerusuhan antar pekerja Dry Dock Sport Geraha di Batam. Dalam penulisannya, ia menyimpulkan bahwa perusahaan lebih menyukai atau mensubkan pekerja untuk menghindari pembayaran jam sostek dan kewajiban membayar tunjangan jika pekerjaannya dihentikan. TKA dan pekerja tetap mendapatkan fasilitas pengamanan pekerja yang bagus, sedangkan karyawan kontrak harus melengkapi keselamatan diri sendiri, seperti membeli kacamata dan sepatunya sendiri. Kejadian ini merupakan gambaran dari perilaku penilaian bias yang dilakukan oleh pekerja asing yang menilai bahwa semua pekerja Indonesia memiliki kompetensi kerja yang lebih rendah daripada mereka, tanpa pengecualian yang berubah pada perbedaan upah dan fasilitas yang diterima oleh pekerja asing dan pekerja Indonesia dalam level manajemen dan tugas yang sama persis. Baiklah, selanjutnya adalah analisis terhadap kasus tersebut. Kasus yang telah disebutkan sebelumnya dilatar belakangi oleh sikap melecehkan salah satu oknum manajemen perusahaan asing yang menyebut seluruh pekerja Indonesia sebagai pekerja yang tidak kompeten. Kejadian ini merupakan gambaran dari perilaku penilaian bias yang dilakukan oleh pekerja asing yang menilai bahwa semua pekerja Indonesia memiliki kompetensi kerja yang lebih rendah daripada mereka tanpa terkecuali. Hal tersebut terjadi hanya karena lebih banyak pekerja Indonesia yang berada pada tingkat low level management di perusahaan tersebut. Persepsi tersebut akhirnya berbuah
pada perbedaan upah dan fasilitas yang diterima oleh pekerja asing dan pekerja Indonesia dalam level manajemen dan tugas yang sama persis. Hal tersebut termasuk ke dalam bentuk diskriminasi. Diskriminasi merupakan tindakan yang merugikan dan biasanya tidak berdiri sendiri. Mereka yang terkena seringkali mengalami bentuk diskriminasi secara berulang di berbagai bidang kehidupan dan pekerjaan. Untuk menghindari terjadinya diskriminasi di tempat kerja, pekerja diharapkan paling tidak mengurangi dan membudayakan sikap anti-diskriminasi di lingkungan kerja ataupun masyarakat. Aturan-aturan dan sistem pencegah terjadinya diskriminasi telah ditetapkan oleh hampir di setiap negara, termasuk Indonesia, dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, terutama lembaga internasional seperti International Labour Organization atau ILO. Peraturan utama tentang kesetaraan atas hak-hak dasar manusia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 Pasal 1 Ayat 3 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Khusus mengenai etnis, diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Peraturan-peraturan dasar tersebut kemudian dirumuskan secara lebih spesifik oleh ILO melalui Konvensi tentang Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan tahun 1958 nomor 111, diadopsi oleh negara-negara anggota ILO pada tahun 1958 dan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1999. Adanya peraturan yang sudah demikian detail diharapkan diskriminasi, terutama yang menyangkut etnis dan ras, di lingkungan kerja dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Di samping itu, kasus yang telah disebutkan sebelumnya juga termasuk ke dalam pelanggaran terhadap ketentuan K3 berupa APD atau alat pelindung diri, di mana dalam kasus tersebut, para pekerja kontrak diharuskan untuk melengkapi peralatan keselamatan dirinya seorang diri, tanpa adanya tunjangan dari perusahaan. Hal tersebut jelas melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri, yang dimana peraturan tersebut menyatakan bahwa pengusaha atau perusahaan wajib menyediakan APD bagi seluruh pekerja atau buruh di tempat kerja. Dan APD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diberikan oleh perusahaan secara cuma-cuma. Kasus yang telah disebutkan sebelumnya melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 3, di mana perusahaan mengharuskan karyawan kontraknya untuk membeli sendiri peralatan keamanan. Padahal peralatan keamanan atau alat pelindung diri tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan dan wajib diberikan secara cuma-cuma. Berikutnya adalah solusi. Yang pertama, pentingnya untuk meningkatkan kembali kesadaran akan keadilan dalam perusahaan. Yang kedua, perlunya pengadaan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan K3 pada perusahaan. Yang ketiga, pengadaan meeting dalam bentuk negosiasi antara perusahaan dengan pekerja kontrak untuk membahas segala keluhan pekerja agar perusahaan memberikan upaya-upaya penunjang yang memenuhi hak pekerja, seperti pelayanan kesehatan, misalnya klinik perusahaan dan pemenuhan gizi pekerja. Kemudian ada perlindungan keselamatan seperti kecelakaan kerja, safety briefing, dan pelatihan atau simulasi. Yang keempat, pengadaan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan investigasi langsung ke perusahaan serta melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menyusun kebijakan K3 perusahaan. Selanjutnya, untuk memperbaiki atau bahkan menghilangkan terjadinya diskriminasi di lingkungan kerja, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memberi kuota yang setara untuk kelompok etnis minoritas di perusahaan dan dalam proses rekrutmen layanan sipil. Kedua, memberikan cuti bagi pekerja etnis pada hari perayaan tradisional kelompok etnis mereka. Ketiga, menghapus hambatan yang dihadapi etnis minoritas dalam mengakses pendidikan dan latihan kerja.
Keempat, menghapus diskriminasi terhadap masyarakat, adat, dan etnis minoritas dalam mengakses pekerjaan. Kelima, menghapus hambatan dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab etnis tertentu. Yang terakhir, menghilangkan atau melarang adanya perlakuan istimewa bagi pelamar yang memiliki latar belakang keluarga tertentu. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai analisis kasus diskriminasi dalam lingkungan kerja. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang diberikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.